Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Putri Indah Maharani dari program studi pendidikan matematika semester 7 di Institut Pendidikan SOE. Kali ini saya akan membagikan cara mengolah data menggunakan SPSS. Selamat menonton. Yang pertama, kita sudah punya datanya dan bunyi soalnya itu kita akan menganalisis data hubungan antar variabel X dan Y, kemudian dibuat hipotesisnya dan ditafsirkan datanya untuk menjawab hipotesis yang telah dirancang. Untuk menjawab soal yang pertama ini, kita akan menghitung korelasi persennya dengan uji prasyarat. Yang pertama ada uji normalitas, lalu selanjutnya kita akan uji korelasinya. Nah, di sini kita copy terlebih dahulu data yang sudah kita punya dari Excel. Kita copy lalu kita paste di SPSS. Nah, di sini ada 3, kita clear saja. Setelah kita copy data ke SPSS, kita masuk ke variable view. Di sini ada name, type, width, decimal, dan lain-lain. Untuk namanya kita beri nama sesuai data yang ada di Excel tadi. Di sini data yang pertama itu kita akan beri nama disiplin belajar, yang kedua prestasi belajar. Setelah itu kita ganti desimal ini menjadi 0. Lalu kita beri label, disiplin belajar ini labelnya adalah X dan prestasi belajar adalah Y. Untuk measure-nya ini kita ubah menjadi scale. Oke, setelah kita merubah name, desimal, label, dan measure, kita kembali ke data view. Nanti tampilannya akan seperti ini. Oke, yang pertama kita akan menguji uji prasyaratnya, yaitu uji normalitas. Caranya adalah kita bisa klik di bagian analyze. Setelah itu kita klik descriptive statistik. Kita pilih yang explore. Maka akan muncul kotak seperti ini. Nah, di sini kita akan memindahkan variabel X dan Y ini ke kotak dependent list. Kalian bisa Ctrl A di bagian X dan Y ini, lalu kita klik panah di arah dependent list. Setelah itu kita klik tombol atau menu plots. Di sini sudah otomatis tercentang faktor levels together dan stem and leaf. Di sini kita centang juga yang normality plots with test. Kita klik continue lalu oke. Kita tunggu untuk hasilnya. Nah, di sini sudah muncul hasil dari uji normalitasnya. Di sini kita bisa perhatikan di bagian test of normality, ini ada 2 model dari Kolmogorov dan Shapiro-Wilk. Nah, di sini jika sig-nya atau p-value-nya itu lebih besar dari 0,05, maka datanya berdistribusi normal. Di sini kita lihat yang bisa di bagian Kolmogorov ini bisa dilihat sig-nya itu lebih besar dari 0,05, begitu juga dengan sig-nya Shapiro-Wilk lebih besar dari 0,05. Maka datanya ini berdistribusi normal. Setelah itu kita kembali kepada SPSS-nya. Setelah kita uji normalitasnya, kita akan menguji korelasinya. Caranya kita klik di analyze, correlate, dan pilih yang bivariate. Di sini akan muncul kotak seperti tadi. Di sini kita bisa pindahkan variabel X dan Y ini ke kolom variables. Setelah itu di sini sudah tercentang secara otomatis yang bagian person dan ini to toilet. Setelah kita pindahkan, kita langsung klik OK. Maka akan muncul hasilnya seperti ini. Kita bisa lihat di bagian korelasinya. Nah, di sini tadi jika
p-value atau sig-nya lebih besar 0,05, maka data berdistribusi normal. Di sini sig-nya itu 0,949. Artinya di sini lebih besar dari 0,05, maka berdistribusi normal. Pada soalnya tadi itu hubungan disiplin belajar X dan prestasi belajar Y. Di sini kita mau hitung korelasi personnya, maka hipotesisnya adalah apakah ada hubungan antara disiplin belajar dan prestasi belajar. Nah, hasilnya tadi sig-nya lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Dengan kata lain, disiplin belajar tidak mempengaruhi dari prestasi belajar siswa. Kita lanjut untuk soal yang nomor 2. Di sini kita juga sudah punya datanya. Ini dengan judul riset pengaruh variabel kepercayaan diri X1 dan keaktifan siswa yaitu X2 terhadap variabel prestasi belajar yang itu merupakan Y. Di sini kita akan menganalisis data menggunakan SPSS untuk mengetahui apakah ada pengaruh dari X1 dan X2 terhadap Y. Namun terlebih dahulu kita akan menguji prasyaratnya. Nah, di sini kita akan menghitung regresi linear berganda dari variabel-variabel tersebut dengan uji prasyarat. Yang pertama ada uji normalitas, lalu uji multikolinearitas, lalu uji homoskedastisitas, uji linearitas, dan uji autokorelasi. Untuk caranya, kita bisa copy terlebih dahulu nilai yang kita punya di Excel ke dalam SPSS. Kita hapus terlebih dahulu, bisa di clear. Setelah itu kita copy data variabel bergandanya. Nah, caranya sama seperti yang tadi, kita masuk ke variabel view, lalu kita ganti nama, desimal, label, dan juga measure-nya. Untuk namanya yang pertama itu adalah kepercayaan diri, yang kedua keaktifan, yang ketiga prestasi belajar. Maaf, ini di kolom 2. Setelah itu kita ganti desimalnya menjadi 0. Untuk labelnya kepercayaan diri itu X1, keaktifan siswa itu X2, dan prestasi belajarnya Y. Lalu measure-nya scale. Setelah itu kita kembali ke data view. Nah, di sini sudah terganti untuk nama variabelnya. Selanjutnya kita akan menguji uji prasyarat yang pertama, yaitu uji normalitas. Di sini kita bisa klik di bagian analyze, regression, dan linear. Nah, di sini ada kolom yang tersedia. Kita masukkan variabel Y, yaitu prestasi belajar, ke kolom dependent. Setelah itu untuk X1, X2 kita masukkan ke kolom independent. Setelah itu kita klik di bagian menu save, lalu centang understandardized di bagian residual yang ini. Setelah itu kita klik continue, lalu klik OK. Nah, residualnya adalah yang di sini. Lalu kita lanjutkan lagi, kita akan menganalisis dari residual yang telah kita hasilkan tadi dengan caranya yaitu klik analyze, descriptive statistic, lalu explore. Nah, di sini kita masukkan residual yang telah kita hitung tadi, yaitu di sini understandardized residual, ke kolom dependent list.
Setelah itu kita klik bagian plots dan centang normality plot with test ini. Sudah tercentang, kita langsung saja klik continue dan klik OK. Nah, di sini kita lihat di bagian kolom test of normality. Di sini juga ada dua, yaitu Kolmogorov dan Shapiro-Wilk. Jika sigma lebih besar dari 0,05, maka data residual normal. Di sini sigma di bagian Kolmogorov lebih besar dari 0,05, begitu juga dengan sigma di bagian Shapiro-Wilk itu juga lebih besar dari 0,05, maka residual atau uji normalitasnya berdistribusi normal. Setelah itu kita lanjut pada uji yang kedua, yaitu uji multikolinearitas. Dengan langkah sebagai berikut, kita klik analyze, lalu kita klik regression dan linear. Nah, di sini sudah masuk secara otomatis karena tadi kita sudah menghitung uji normalitasnya. Untuk bagian uji multikolinearitas, kita klik di bagian statistik, lalu kita centang collinearity diagnostic, lalu kita klik continue dan kita klik OK. Nah, di sini hasilnya di bagian ini. Di bagian koefisien ini ditengah dengan ketentuan jika toleransinya lebih besar 0,1, ini tolerans, dan VIV-nya lebih kecil dari 10, maka dia berdistribusi dia normal. Nah, di sini toleransinya itu lebih besar dari 0,1, VIV-nya lebih kecil dari 10, berarti uji multikolinearitasnya itu normal. Kita kembali lagi, kita lanjut dengan uji homoskedastisitas dengan cara yaitu kita klik di bagian analyze, regression, lalu linear. Setelah itu variabel Y sudah masuk di dependent, lalu yang X1, X2 nya itu di independent, lalu kita klik bagian save, kita centang yang unstandardized di residual dan juga yang di bagian predict values, kita centang. Setelah itu kita klik continue, lalu klik OK. Akan muncul seperti yang tadi di bagian residualnya. Setelah itu kita kembali terlebih dahulu, kita akan membuat scatter plotnya untuk residual yang sudah kita uji. Caranya kita klik bagian graph, lalu legacy dialogs, ini kita pilih yang scatter or dot. Nah, di sini kita pakai yang simple scatter saja. Kita klik define, lalu kita masukkan unstandard predict-nya itu pre, ini ada pre di sini, kita masukkan ke sumbu X, dan juga unstandardized residualnya yaitu res 1 atau yang ini saja, ini kita masukkan ke sumbu Y. Setelah itu kita klik OK. Dia akan muncul gambarnya. Nah, untuk gambar ini, jika titik-titiknya menyebar secara acak atau pola tanpa pola tertentu itu merupakan homoskedastisitas. Jika titik-titiknya membentuk pola tertentu, misalnya kerucut, garis, atau lingkaran, itu berarti heteroskedastisitas. Nah, di sini yang kita punya titik-titiknya menyebar secara acak, maka uji homoskedastisitasnya juga normal. Setelah itu kita kembali ke datanya. Kita lanjut dengan uji linearitas. Langkah-langkahnya yaitu kita klik analyze, regression, linear. Setelah itu kita klik bagian plots. Nah, di sini ada kolom. Kita bisa masukkan yang Z-pred ini ke sumbu X, lalu Z-resid ke sumbu Y. Setelah itu kita centang yang di kolom standar dice residual plots, kita centang keduanya, histogram dan normal probability plot. Kita klik continue dan kita klik OK. Setelah itu akan muncul hasilnya. Nah,
Untuk bagian uji linearitas ini, kita lihat di bagian gambar yang ini. Ini ada gambar normal p-plot of regression standardized residual. Nah, jika garis pada p-plotnya mendekati garis diagonal, maka ujinya normal. Di sini garisnya yang tadi kita punya itu dia mendekati garis diagonal atau garis lurus ini. Berarti datanya normal. Kita lanjut ke uji selanjutnya yang kelima, yaitu uji autokorelasi. Caranya yaitu kita klik analyze, regression, linear. Nah, di sini sudah masuk seperti yang tadi. Kita bisa klik di bagian kolom atau menu statistik. Ini kita centang yang Durbin Watson. Di sini sudah tercentang otomatis 3 model ini, 3 kolom ini. Kita centang juga di Durbin Watson. Kita klik continue, lalu kita klik OK. Perhatikan di bagian model summary ini, tadi kita sudah mencentang yang Durbin Watson. Bisa dilihat di sini ada Durbin Watson ini, nilainya adalah 1,510. Dengan ketentuan, jika nilai Durbin Watson-nya berada di antara 1,5 sampai 2,5, maka datanya normal. Di sini 1,5 memenuhi kriteria tersebut. Jadi, kita telah menguji prasyarat dari regresi linear berganda, semuanya normal, maka data yang kita punya ini berdistribusi normal. Oke, kita lanjut pada soal yang terakhir, soal nomor 3. Kita punya datanya di sini, ada data pretest dan posttest dengan judul riset meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematis melalui model PJBL. Kita akan menganalisis menggunakan SPSS untuk mengetahui apakah terdapat peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa yang diajarkan menggunakan model PJBL. Namun terlebih dahulu melakukan uji prasyarat. Nah, di sini kita akan menguji pretest dan posttestnya menggunakan paired sample t-test. Untuk uji prasyaratnya itu kita akan uji normalitasnya. Kita langsung saja copy data yang kita punya di SPSS. Kita clearkan terlebih dahulu semuanya. Nah, di sini kita paste. Seperti yang tadi, kita ubah namanya menjadi yang nomor pertama ini jadi pretest. Yang kedua posttest. Lalu desimalnya 0. Meternya jadi scale dan labelnya kita kosongkan saja. Di sini kita kembali pada data view. Kita mau uji normalitasnya. Caranya kita bisa klik di bagian analyze, lalu descriptive statistik dan explore. Setelah itu kita pindahkan pretest dan posttest ke dalam kotak dependent list. Setelah itu kita klik tombol plot. Lalu kita centang normality plot with test. Di sini sudah tercentang, kita langsung saja klik continue. Setelah itu kita klik OK. Nah, kita bisa lihat di bagian cache processing summary dengan ketentuan jika p-value atau sig-nya lebih besar dari 0,05 maka datanya berdistribusi normal. Oke, maaf, kita perhatikan di bagian test of normality ada juga sama seperti yang tadi, Kolmogorov dan Shapiro-Wilk. Jika sig-nya lebih besar 0,05 maka berdistribusi normal. Di sini sig-nya untuk bagian Kolmogorov
pretestnya signya 0,30, berarti dia lebih kecil 0,05. Sedangkan posttestnya 0,20, itu lebih besar dari 0,5. Berarti pretestnya ini tidak normal dan posttestnya normal. Untuk Shapiro Wilks, signya itu 0,051, ini lebih besar 0,05. Dan itu untuk pretest, sedangkan posttestnya itu 0,545, berarti lebih besar dari 0,05. Maka Shapiro Wilks pretest dan posttestnya berdistribusi normal. Untuk Kolmogorov pretestnya tidak normal dan posttestnya normal. Untuk data yang tidak normal, maka kita akan kembali ke menu SPSS untuk kita uji dengan ketentuan data tidak normal. Jika datanya normal, itu kita bisa uji dengan kita mengklik Analyze, Compare Means, lalu Pirate Sample T-Test. Itu untuk data yang normal. Jika datanya tidak normal, kita klik di bagian Analyze, lalu Non-Parametric Test, kita pilih yang Legacy Dialogs, lalu To Relate Sample. Nah, akan muncul kolom seperti ini. Kita akan pindahkan kolom pretest pada variabel 1 dan posttest pada variabel 2. Setelah itu kita cek di bagian test type ini, pastikan Wilcoxon-nya sudah tercentang. Lalu kita bisa klik OK. Maka akan muncul hasilnya seperti ini. Kita bisa lihat di bagian tes statistik dengan ketentuan jika nilai sig-nya atau yang bagian asymptotic ini, jika nilai sig-nya lebih kecil 0,05, ini menunjukkan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara pretest dan posttest. Jika nilai sig-nya lebih besar 0,05, berarti tidak ada perbedaan signifikan antara pretest dan posttest. Sedangkan di hasil yang kita peroleh, sig-nya itu 0,000, itu menunjukkan dia lebih kecil dari 0,05. Berarti tes yang dilakukan, yaitu pretest dan posttest ini, menunjukkan bahwa ada perbedaan signifikan antara sebelum diberi perlakuan dan sesudah diberi perlakuan. Baik, seperti itu cara kita menggunakan SPSS untuk mengolah data. Sekian dari saya, semoga tutorial ini bisa membantu kalian dalam menggunakan SPSS untuk mengolah data. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.